Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Keselamatan itu harus diperjuangkan, saudara. Percaya itu bukan hanya pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Setuju di dalam pikiran atau amin di dalam akal kita. Tetapi makan daging Yesus dan minum darahnya. Itu bukan secara harafiah, tapi bagaimana mengenakan gaya hidupnya dan hidup di dalam spirit atau gairahnya. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jelaskan, saudara. Ya, ini loh yang harus diperjuangkan. Jadi kalau Allah menetapkan orang yang satu bisa percaya, yang lain tidak ada implikasinya lagi. Nah, di dunia kita hari ini, jadi baik saja susah, apalagi sempurna seperti Yesus. Kalau di abad 15, abad 14, 16, masih bisa. Dunia tidak sejahat hari ini, saudara. Bolehlah doktrin yang mengajarkan Allah menentukan yang satu selamat, yang lain tidak. Untuk melawan atau mengantisipasi keadaan gereja yang dipandang waktu itu keluar dari relnya. Tapi hari ini kita harus menemukan kebenaran yang lebih murni. Ya. Yesus berkata, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Maksudnya bahwa mereka tidak percaya karena diri mereka sendiri, bukan karena Allah yang membuat mereka tidak percaya. Jadi mereka tidak percaya bukan karena dibuat tidak percaya oleh Allah, tapi karena mereka mau membangun kebenarannya sendiri dengan meminta tanda versi mereka. Yesus menunjukkan jalan bagaimana harus bekerja untuk roti yang tak dapat binasa. Bekerja. Bukan sesuatu yang otomatis bisa diperoleh. Bekerja. Ergon dalam bahasa aslinya. Dan bekerja di sini, ergon ini, itu harus dilakukan dengan kerelaan, dengan niat dan kehendak bebas masing-masing individu. Tidak dibuat Tuhan, tidak dirancang dengan sendirinya, mereka bisa percaya. Jangan berpikir bahwa Allah membuat seseorang selamat, yang lain tidak, malah dikeraskan lagi hatinya. Wah, itu Allah yang sakit jiwanya. Sakit pribadinya. Allah kita tidak demikian. Dan tolong deh, jangan menuduh Allah begitu. Jangan membunuh karakternya begitu. Dari penjelasan ini dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku adalah kepercayaan Bapa kepada Yesus untuk menyelamatkan orang-orang yang bersedia percaya kepadanya. Waktu itu dan tentu juga waktu-waktu yang akan datang. Yesus menerima orang-orang yang mau mengikut Dia. Seperti murid-murid, Yesus menjagai mereka dan di ayat 6 Yohanes 6 ayat 39, dan inilah kehendak Dia, kehendak Bapa yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Jadi bisa hilang juga ya. Loh iya kan? Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Maksudnya Bapa mau berkata kepada Yesus, ini loh orang yang mau percaya kepadamu. Jangan sampai hilang ya, harus kau bangkitkan. Makanya kamu harus setia, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu maksudnya. Ini tetap di dalam track perikop ini, tidak kemana-mana larinya. Jangan lari kemana-mana, di sini dulu. Nanti kalau di ayat yang lain kita tetap ada di track
lokasi ayat itu, baru itu lurus, baru itu benar. Jadi hal ini menunjukkan bahwa satu pihak dari Allah memperkenankan orang-orang yang percaya kepada Yesus, ikut Yesus yang disebut sebagai domba-domba Tuhan, ya, domba-domba Tuhan Yesus. Di pihak Yesus sebagai yang dipercayai Bapa harus menjaga domba-domba tersebut, dan Yesus menyatakan bahwa dirinya menjaga mereka dan akan membangkitkan mereka di akhir zaman. Hal ini Yesus nyatakan sebagai tanda kesediaannya berkorban untuk menyelesaikan tugas kemesiasannya dengan setia sampai mati di kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 9. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9 juga. Apa itu? Ketaatannya sampai mati. Sebagai anak dia belajar taat, begitu Ibrani 5 ayat 7. Walaupun anak dia belajar taat. Dengan ratap tangis dia berdoa kepada Bapa yang berkuasa menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia dibangkitkan. Kalau tidak saleh ia tidak dibangkitkan. Dan kalau dia tidak dibangkitkan, domba-dombanya juga semua mati, tidak dibangkitkan. Apa yang dipercayakan Bapa kepadanya tidak ada yang selamat. Jadi sangat keliru kalau diajarkan bahwa Allah Bapa membuat orang-orang tertentu bisa menjadi percaya kepada Yesus secara ajaib, secara spektakuler, lalu membawanya kepada Yesus. Seakan-akan secara mistis ada tindakan Allah dalam hati, ada tindakan Allah di dalam hati mereka sehingga mereka dapat percaya kepada Allah. Ingat ya kalimat Tuhan Yesus di ayat 39 Yohanes 6. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Loh, Yesus bertanggung jawab jangan ada yang hilang loh. Dari sekian banyak orang yang menolak Yesus minta tanda, pakai versi mereka, ada yang mau percaya. Yang ini jangan hilang ya. Ini yang diberikan Bapa supaya ku bangkitkan. Nah ini maka Yesus harus setia sampai mati dan taat. Ada yang percaya padamu anakku, kira-kira begitu Bapak di surga. Berjuanglah sampai akhir dengan setia supaya mereka terjagai dan nanti dibangkitkan. Yesus yang mulia berkata, siap Bapak. Bukan ini loh aku tentukan selamat, aku berikan padamu. Nah, ini kan salah itu saudara. Ya, salah itu. Ini loh di antara orang-orang yang menolak ini loh. Ada yang percaya nih, aku percayakan. Kau berjuang untuk orang-orang ini. Bukan untuk orang-orang itu. Kenapa? Bukan ku tetapkan mereka tidak selamat. Merekanya itu mau membangun kebenarannya sendiri, salahnya sendiri. Nanti di pengadilan masuk neraka bukan salah Bapak di surga yang membuat mereka tidak bisa percaya. Tetapi mereka yang memang dari kehendaknya sendiri tidak mau percaya. Jadi jangan kita berpikir secara mistis Allah membuat orang-orang tertentu percaya dan yang lain tidak. Itu kan tidak sehat saudaraku. Saya membayangkan nih pikiran orang-orang di abad ke-6, ke-7, 14, 15. Ya dunia yang waktu itu masih dalam tanda kutip tidak ya berkembang seperti hari ini dengan pemikiran zaman itu. Dalam hal tersebut secara sepihak, seakan-akan di luar kesadaran Allah membuat orang bisa percaya kepada Yesus. Dan ada orang-orang yang tidak bisa menolak pekerjaan Allah yang membuat dirinya percaya kepada Yesus. Di lain pihak ada orang-orang yang tidak bisa percaya kepada Yesus karena tidak digerakkan oleh Allah untuk percaya kepada Yesus. Ini konsep teologi ratusan tahun lalu.
yang mestinya tidak kita pertahankan lagi. Ya memang efektif pada zamannya tapi sekarang tidak, saudaraku. Masih mau dipakai begini, lihat tuh Eropa. Sudah jelaskan, apalagi Jerman, apalagi Belanda. Wah kalau Jerman itu sampai manusianya bisa dibakar jadi monster. Membunuhi orang Yahudi, 6 juta orang Yahudi yang mati pada masa atau periode yang disebut sebagai Holocaust. Lalu dia menganeksasi negara sekitarnya. Wah itu kematian itu luar biasa, kehancuran itu luar biasa. Churchill juga tidak mau kalah, Inggris tidak mau berdamai. Dia bom kota-kota di Jerman. Sekali kota dibom 40 ribu, 60 ribu, 75 ribu orang mati. Nih, coba kalau masyarakat Jerman berkata tidak. Mereka tidak ikut Hitler. Tapi dasar dibangun dengan pemikiran kaku seperti ini. Termasuk wataknya orang Belanda. Tidak semua orang Belanda jelek, saudara. Tapi sejarah menunjukkan ya, betapa jahatnya nih penjajahan. Yang mempermiskin sementara mereka menyedot kekayaan. Loh, ini milik kita bukan milik kamu, bukan milik nenek moyangmu. Main rampas, main rampok begitu. Sudah mau hari-hari, tahun-tahun ketika Indonesia mau merdeka. Masih meminta biaya perang. Loh kamu yang ngajak perang kok kamu yang minta biaya kita. Coba lihat itu pikiran orang-orang yang doktrinnya begini nih saudara. Doktrinnya Allah menetapkan orang selamat dan yang lain tidak. Nah ini salah satu contoh saja saudara. Maka tidak heran di abad-abad 4-15 itu juga mereka yang dianggap sesat dibakar hidup-hidup. Yang mana tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hari ini juga lihat ada orang-orang yang seperti itu. Yang membunuh karakter orang dengan kata-kata yang tidak sepatutnya. Tapi kalau saya mengajarkan kepada saudara, kita punya prinsip tidak tergoyahkan oleh siapapun, mau hidup suci, fokus pulang ke surga, hidup bertanggung jawab, menolong sesama, melihat orang muslim, kita menerima kenyataan orang memiliki keyakinannya sendiri, melihat saudara kita yang beragama Buddha, famili kita yang beragama Hindu. Saudara-saudara seiman orang Kristen yang memiliki berbagai doktrin, silakan. Berbeda ya sudah tutup mulut. Kalau ngajak dialog boleh dengan kasih. Tapi kalau ngajak dialog hanya mau debat, nggak mau. Kita jangan mau. Oh kita mau debat, kita mau dialog aja Pak Eras baik-baik. Loh kamu sudah mencemarkan nama baik saya di media sosial baru ngajak dialog. Maaf. Nanti membuat gaduh dunia media sosial, enggak usah. Tunggu pengadilan Tuhan saja. Ya. Jadi saudara-saudara saya pecinta suara kebenaran, jangan ikut-ikut gaduh di media sosial. Ingat ini. Kalau saudara bermartabat, enggak usah ikut gaduh. Malu-maluin. Sampai orang beragama lain berkata, kenapa ya pendeta kok debat sampai begitu? Bingung enggak tuh? Mereka itu bingung lihat kita. Ya, oke. Fakta yang dapat kita lihat dalam perjalanan pelayanan Yesus. Yesus sendiri yang secara langsung loh yang memilih murid-muridnya. Bukan Allah Bapa loh. Lukas 6 ayat 13, Yohanes 6 ayat 70. Di Lukas 6 itu di ayat 12. Yesus berdoa semalam-malaman sebelum besoknya memilih murid-murid. Yesus yang menghampiri bakal balon murid-murid satu persatu. Serta membawa mereka untuk ikut Yesus. Matius 4 ayat 19, Matius 8 ayat 2, Matius 9 ayat 9, Markus 1 ayat 17, dan lain-lain. Bukti, bukan Bapak yang secara langsung memilih. Jadi kalimat, aku membawa mereka kepadamu. Maksud saya, Bapak membawa orang-orang ini kepada Yesus. Fakta,
harafiahnya, Yesus sendiri yang memilih. Kalau melihat tindakan Yesus memilih secara langsung, sulit dikatakan bahwa Bapa sendiri yang menarik orang-orang itu dan memberikannya kepada Yesus. Sebab kenyataannya Yesus sendiri yang menarik mereka untuk menjadi murid-muridnya. Pernah kita baca di Alkitab Bapa menarik mereka? Tidak ada. Makanya pengertian menarik itu harus benar. Membawa mereka kepada Yesus itu harus dipahami dengan benar. Yesus sendiri yang memilih murid-murid. Tetapi Yesus mengklaim bahwa semua itu diberikan atau dipercayakan Bapa kepada dirinya. Ini kebenaran yang luar biasa, saudaraku. Ini Tuhan Yesus. Ini Bapa di surga. Lalu memberikan orang-orang untuk dibawa kepada Yesus. Ini jangan diartikan hatinya dibentuk begitu rupa sampai bisa percaya. Bukan maksudnya. Yesus sendiri kok secara harafiah memilih murid-murid ini. Bapa tidak kelihatan. Tapi Yesus mengklaim Bapa yang memberikan ini. Maksudnya bahwa orang-orang ini harus diperjuangkan supaya dibangkitkan. Ia harus sampai salib. Ya, ini kalau ada jemaat saya suruh tepuk tangan, tapi karena nggak ada, Anda boleh di rumah tepuk tangan. Ini kebenaran. Selama ini kan orang nggak ngerti. Bapak membawanya kepada Yesus. Nanti di ayat 44, Bapak menarik mereka kepada Yesus. Tidak pernah kita lihat Bapak menarik. Yang membawa itu Yesus. Langsung. Maksudnya adalah orang-orang ini dipercayakan kepada Yesus untuk diselamatkan. Maka dia harus setia sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu maksudnya. Yesus harus berjuang untuk keselamatan mereka. Makanya kalau di perjamuan kudus, di jalan terjal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu, Tuhanku Yesus, Juru selamatku sesungguhnya, sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku. Sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Dengan adanya kebenaran ini kita mengerti betapa hebat pengorbanan Tuhan. Bukan ditetapkan selamat, mau tidak mau nanti juga disandiwarakan, pasti bisa lewat, selamat. Nanti ada ajaran Yesus tidak mungkin gagal, semua serba skenario, tidak ada dinamikanya.
Nanti orang-orang ini kalau kita termasuk di sini, tenang saja, sudah ditentukan selamat. Tidak ada perjuangan, rusak kekristenan, rusak. Kita tidak boleh secara gegabah membangun pengajaran bahwa secara sepihak Allah memaksa seseorang untuk percaya kepada Yesus dan memberikannya kepada Yesus. Yang benar adalah bahwa orang-orang yang memang sudah percaya kepada Yesus, mau ikut Yesus, dipandang oleh Yesus sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Bapa kepada dirinya untuk dituntun kepada kebenaran. Itulah sebabnya dalam doanya di Yohanes 17, Yesus berkata, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia ini." Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Nah, lalu Tuhan berkata, "Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya." Kalau kita lihat konteks ayat ini, memang waktu itu ditujukan untuk murid-murid itu saja, waktu itu. Waktu Yesus berdoa itu. Kita belum lahir, saudara. Indonesia juga belum ada, saudara. "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan padaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang ditentukan untuk binasa, supaya genaplah tertulis dalam kitab suci." Memang ada nubuatan satu di antaranya. Ya, tapi tidak harus Petrus itu, ternyata tidak harus Yudas atau Petrus atau siapapun. Siapa saja yang mau berkhianat, ternyata Yudas. Nah, melengkapi kebenaran yang terkait dengan kasus Yohanes 6 ayat 37 yang telah kita pelajari ini, kita perlu menyoroti Yohanes 6 ayat 44. "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Mari kita lihat ayat ini maksudnya apa. Kapan kita lihat Bapak menarik-narik lalu membawanya kepada Yesus? Ayat ini secara harafiah memberi kesan kuat bahwa Allah memilih orang-orang tertentu untuk atau agar datang kepada Yesus. Secara harafiah memang begitu kesannya. Jika salah memahami ayat ini, maka kita bisa, seseorang bisa membangun asumsi bahwa secara sepihak dan secara ajaib, secara mistis, di luar logika akal manusia, Allah membuat orang-orang tertentu bisa percaya kepada Yesus sehingga datang kepada Yesus, yaitu mereka yang ditarik oleh Bapa. Dari hal tersebut, maka ada orang-orang Kristen yang berkeyakinan bahwa memang ada orang-orang yang ditentukan untuk selamat. Tentu saja di pihak lain ada orang-orang yang tidak jelas keselamatannya atau jujurnya memang ditentukan binasa. Berarti memang Tuhan menentukan orang-orang tertentu selamat. Dengan demikian Yesus tidak mati untuk semua orang berdasarkan keputusan Allah. Berdasarkan porsi. Jadi begini saudaraku, ya, tolong ya. Kalau jumlah manusia itu sekian, lalu yang sekian ini selamat. Oh, ini kebanyakan ya, nanti saya nggak mau buat. Karena yang selamat tidak banyak, saudara ya. Jadi kalau kita melihat begini, saudara. Yang segini selamat, yang ini tidak. Ini tidak selamat. Sorry ya, ini nggak selamat. Yang selamat ini. Yesus itu mati di kayu salib memang untuk segini, bukan untuk yang ini.
Ini nggak ikut. Padahal semua ini juga dilahirkan, saudara, seperti yang saya katakan sebelumnya. Dilahirkan dalam dosa karena ini, Adam dan bininya itu, Hawa. Loh kok cuman segini loh yang dipilih untuk selamat, ini enggak. Jadi Yesus itu mati hanya untuk segini, bukan untuk ini. Jadi efektivitas kurban Yesus hanya untuk segini, Pak. Kalau orang yang memiliki doktrin ini bilang enggak, efektifnya untuk semua. Tapi hanya ini saja. Omong kosong itu sudah, jangan ngomong ya. Jangan ngomong. Seperti kalau orang ya menyiapkan konsumsi ya. Konsumsi untuk pertemuan yang dihadiri 1.000 orang, yang 100 dapat makanan ya. Yang 900 tidak, yang dapat cuma 100. Yang menyiapkan itu potensinya bisa memberi bukan hanya 1.000, 10.000 juga mampu. Tapi siapin porsi hanya untuk itu. Ya berarti mau ngomong apapun efektifnya hanya untuk orang segini ini. Hanya untuk sekelompok orang saja. Jangan begitu. Tuhan itu tidak begitu ya. Jangan membunuh karakter Tuhan. Dengan demikian keselamatan terbatas untuk orang-orang tertentu. Ini salah. Ini salah. Kalau orang akhirnya tidak selamat bukan salahnya Tuhan. Ya. Karena orang itu menolak seperti yang tadi saya jelaskan, orang-orang Yahudi mau membangun kebenarannya sendiri. Sampai Paulus berkata, aku rela terlaknat demi mereka. Nah kalau Paulus tahu bahwa Allah yang menentukan mereka selamat, yang lain binasa, lalu Paulus berkata, demi mereka aku rela terkutuk. Paulus kan melawan Allah. Kalau saya sebagai pemimpin, ini ada 100 pegawai, yang 15 nanti saya ajak makan di restoran. Yang 85 ya enggak tahulah, terserah situ. Lalu ada pegawai bilang, Pak, udah saya enggak makan deh Pak, demi mereka aja, silakan Pak. Kurang ajar kamu. Aku yang menentukan 15 orang loh yang makan di restoran. Yang 85 tidak. Kok kamu ngomong gitu? Wah demi mereka. Ini kurang ajar. Dia seperti tidak menghargai kebijaksanaan saya. Tapi Paulus mengatakan itu bukan tidak menghargai kebijaksanaan Tuhan. Kenapa? Mereka bersungguh-sungguh mencari Allah. Baca itu di dalam kitab Roma itu. Tetapi mereka mau membangun kebenarannya sendiri. Jadi bukan salahnya Tuhan, salahnya mereka. Bukan karena Allah menentukan mereka binasa. Mereka yang membinasakan dirinya sendiri. Jadi jangan berpikir Yesus itu menyediakan keselamatan terbatas untuk orang-orang tertentu. Ya, jangan berpikir Yesus datang dan mati hanya untuk sebagian orang. Bukan untuk semua manusia. Ini pandangan yang salah. Yesus datang untuk semua orang. Tadi kita membaca ya saudara, dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Ditarik. Dalam teks aslinya helkuse. Helkuse. Helkuse artinya itu ditarik. Dari kata helko. Artinya apa? Ini dalam kasusnya helkuse ini. Ini kata kerja berbentuk subjunctive. Verb subjunctive aorist active third person singular. Dari kata helko. Helkuse. 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 Ya gitu saudara-saudara. Helkuse. Helkuse dari kata helko. Helko.
Helko. Ini saudara, kasus tensesnya itu subjunctif. Kata kerja subjunctif dalam bahasa Yunani itu memiliki modus untuk menegaskan kemungkinan objektif. Menganggap bahwa tindakan bukanlah menganggap bahwa suatu tindakan bukan fakta yang terjadi sekarang, tetapi kemungkinan atau berpotensi menjadi fakta tergantung kepada situasi. Jadi ini bersifat kemungkinan atau probabilitas yang dipergunakan dalam nasihat, peringatan, pertanyaan deliberatif atau menimbang, larangan dan kalimat kondisi. Kata kerja subjunctif di sini bisa menunjuk harapan, wish, nasihat, exhortations, atau pengandaian, presupposition. Hal ini mengindikasikan bahwa Allah tidak secara sepihak memaksa orang menjadi orang yang pasti mengikut Yesus. Tidak menggunakan tenses indikatif, aktif indikatif. Tetapi subjunctif, itu cerdasnya Alkitab. Jadi bisa merupakan exhortation, nasihat, atau presupposition, pengandaian, atau wish, harapan. Luar biasa ya menggunakan tenses subjunctif. Ditarik oleh Bapa artinya juga diberi kesempatan untuk dekat dengan Yesus. Itu pasti dikondisi oleh Bapa. Kita harus memahami memang tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mendengar Injil. Apalagi kalau dikaitkan dengan situasi zaman ketika itu. Ketika Yesus mengenakan tubuh daging. Untuk memiliki kedekatan dengan Yesus harus ada kondisi tertentu. Itu jelas Allah yang membuat desain. Ya, tidak kebetulan Petrus adalah nelayan, bukan bangsa keluarga bangsawan. Kalau Petrus keluarga bangsawan, keluarga Herodes saja, apalagi Petrus itu jadi raja di Yehuda, tidak mungkin bisa dekat Yesus. Tidak kebetulan kalau Yesus mendatangi Petrus ketika menjala ikan, Yohanes ketika sibuk dengan jalannya, Matius dengan meja cukainya, Matius tidak menjadi perwira Roma misalnya, Nathanael di bawah pohon dan lain sebagainya. Itu dikatakan pilihan, itu ditarik oleh Bapa, dikondisi. Kita harus mengakui kenapa kita lahir dari keluarga Kristen menjadi orang Kristen. Lalu pembantu rumah tangga atau asisten keluarga kita dari kecil sampai umur 30 tahun bukan orang Kristen. Yang mungkin tidak pernah bisa jadi Kristen. Platform berpikirnya sudah tidak bisa. Dan kita harus mengakui memang bukan umat pilihan. Tapi jangan berpikir pasti masuk surga. Pasti masuk neraka. Karena Yesus mati juga untuk mereka, pasti masuk surga. Juga tidak. Perbuatannya. Nah, kenapa setiap Sabtu ini saya berusaha untuk mengisi jam 10 sampai jam 12 atau setengah 1 atau jam 12:04 membahas mengenai Yesus Kristus datang untuk semua orang. Karena kita harus membangun secara benar bahwa ada keselamatan di luar Kristen. Bukan di luar Kristus, saudaraku. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen itu jadi saksi. Bagaimana membuktikan bahwa Yesus anak Allah menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita artinya kita mengenakan hidupnya. Kita yang percaya makan dagingnya, minum darahnya, memiliki kualitas hidup seperti Yesus. Itu namanya menjadi saksi. Nah, banyak orang merubah ini dengan menginjil. Percayalah kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Ayo kita adu argumentasi. Ayo kita berapologet. Bukan itu. Bukan salah berapologet. Kita harus juga memberikan pertanggung jawab atas iman yang kita yakini. Tetapi yang terutama bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus Juru Selamat merubah hidup kita. Kalaupun mereka tidak menjadi Kristen, mereka tidak menjadi jahat.
dan bisa menjadi anggota masyarakat. Tapi kalau mereka jadi Kristen, tidak boleh hanya beragama Kristen. Harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Mengenakan kodrat ilahi, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Dan kita yang harus menjadi model dengan mana mereka belajar. Maka Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Semua orang harus bisa mengkondisi orang jadi murid Yesus. Maka Yesus harus hidup di dalam diri kita. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena aku makan dagingnya, minum darahnya. Dan itu yang namanya percaya kepada Yesus. Jadi penjelasan ini menunjukkan bahwa kata ditarik tidak boleh dipahami secara harafiah. Bukan berarti secara mistik Allah membuat orang jadi orang Kristen lalu pasti selamat. Enggak, di kondisi jadi murid-murid. Kalau lihat konteks zaman waktu itu, ada orang-orang yang dikondisi jadi murid Yesus. Coba kalau Petrus jadi imam besar aja, atau salah satu imam aja, enggak akan jadi murid. Nikodemus setengah mati mau jadi murid, udah terlanjur rusak platformnya. Maka dia harus berubah total dengan kalimat anaginao atau lahir baru. Nggak bisa. Tuhan Yesus tidak perlu berkata kepada Petrus, Petrus kamu harus lahir baru. Nggak perlu. Nikodemus yang pola berpikirnya Judaism, teologianya sudah begitu rupa, harus berubah total, lahir baru. Tapi kepada Petrus, dia latih terus. Lentur dari orang bodoh, nggak punya teologi ya, sampai menjadi manusia baru. Nah, jangan kita samakan Nikodemus dengan Petrus. Makanya bicara Yohanes pasal 3 harus strictly di lokasi itu. Saya bukan tidak percaya lahir baru itu mutlak. Tapi apa inti lahir baru itu harus dijelaskan nanti kita bicara soal kelahiran baru. Jadi saudaraku sekalian, kalau dilihat secara harafiah bagaimana perjumpaan Yesus dengan murid-murid, bukan Bapak yang secara langsung dan bukan harafiah Bapak menarik murid-murid itu jadi murid Yesus, tapi Yesus sendiri yang menarik. Tetapi di balik semua ini harus diakui Allah Bapa mengkondisi mereka murid-murid itu bisa mengikut Yesus. Tidak kebetulan ada tangan yang tidak kelihatan yaitu tangan Allah yang merancang semuanya. Itu yang Yesus akui, Bapa yang menarik. Itu maksudnya. Tetapi hal ini bukan berarti mereka yang dipilih Yesus atau ditarik oleh Bapa pasti sampai akhirnya selamat, belum tentu. Itu belum tentu. Ada yang berkhianat, saudaraku. Nih, gambar lagi Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak. Ini murid-murid. Ini Tuhan Yesus. Kalau saya menggunakan kata Yesus, kok nggak pakai kata Tuhan? Saya mau menekankan ketika yang mulia ini mengenakan tubuh daging seperti kita. Kalau sekarang sih saya hampir tidak pernah menyebut yang mulia. Yesus hampir tidak pernah ya, kadang-kadang selalu berkata Tuhan Yesus. Bukan sembarangan menyebut nama. Tapi kalau Yesus, pasti ini waktu yang mulia jadi manusia. Nah, tadi sudah saya katakan Bapak membawa orang-orang ini kepada Yesus supaya sampai pada akhirnya nanti dibangkitkan masuk surga ya. Dibangkitkan. Yesus mengklaim bahwa Bapa yang memberikan kepada dirinya. Padahal dia yang memilih sendiri loh. Bukan Bapak loh, enggak ada itu. Kisah bagaimana Bapak memilih murid-murid, Yesus yang memilih. Tapi Yesus mengklaim Bapak yang membawanya kepada dirinya. Bahkan Bapak yang menarik Helko. Menarik. Kenapa? Karena Bapak yang mengkondisi. Bapak yang mengkondisi situasi itu.
Nggak ada itu gambaran Petrus malam-malam dikunjungi oleh malaikat, lalu malaikat berkata, Petrus, ikutlah Yesus dari Nazaret. Lalu Bapak datang kepada Nathanael atau kepada Yohanes. Yohanes, besok kamu harus mulai ikut Yesus. Ayo sana, ayo. Enggak ada begitu-begitu. Yesus yang datang satu persatu memilih. Tetapi mereka dikondisi oleh Allah. Nah, itu di luar kekuasaan Yesus. Allah Bapa yang mengkondisi itu. Makanya Yesus mengatakan ditarik. Didekatkan. Wah. Demikian pula dengan umat pilihan. Umat pilihan artinya orang-orang yang diberi kesempatan untuk dapat mendengar Injil, yaitu mereka yang dikondisi hidup di zaman perjanjian baru atau zaman anugerah, mendengar Injil secara lengkap dan berpotensi untuk mengerti Injil. Ini kelompok orang-orang yang ditarik oleh Bapa. Saya ini dan saudara-saudara yang bisa mendengar suara kebenaran, orang yang ditarik oleh Bapa. Ayo, di sini ada 1-2 orang. Pemain musik Pak Boim, yang selalu mendampingi saya main musik Pak Boim. Coba kalau dia jadi anaknya Donald Trump, dia tidak ada di sini. Apalagi jadi adik kandungnya Pangeran Charles dari Inggris. Sorry, enggak mau di sini. Udah usah jauh-jauh kok Pangeran Charles. Jadi anak salah satu konglomerat aja. Dia sudah tidak pernah ada di sini. Kenapa beliau jadi begini? Karena Tuhan yang menarik. Ini ada kameramen ini. Dia mendengar firman terus. Ini ditarik oleh Bapa. Di kondisi itu ditarik. Tidak berarti pasti masuk surga. Yohanes pasal 6 ayat 44 ini, Yohanes 6 ayat 44 ini, sama sekali tidak bermaksud menyatakan bahwa Allah memilih orang-orang tertentu diselamatkan, yang juga berarti bahwa Yesus tidak datang dan mati untuk semua orang. Tetapi ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mau menerima Yesus, yang sama dengan semua yang telah diberikan Bapa kepadaku, dijagai oleh Yesus supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Untuk itu Yesus harus berjuang sampai pada kematian dan bangkit. Jadi kita tidak boleh mengartikan kata diberikan oleh Bapa sebagai dibuat secara sepihak oleh Allah sehingga mereka menjadi orang percaya yang benar, yang pasti selamat. Bukan begitu. Pada kenyataannya murid-murid Yesus sendiri yang memiliki kesediaan mengikut Yesus pada mulanya ikut dengan motivasi yang salah. Oh, itu jelas itu. Tapi Tuhan dalam kesabarannya membimbing mereka terus loh. Yesus menyatakan bahwa dirinya, Yesus, tidak akan membuang mereka atau menolak mereka. Artinya dari pihak Yesus, ia membimbing mereka dengan baik, bahkan sampai mati di kayu salib. Maka Yesus berkata, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, ini maksudnya, saudaraku. Jadi ayat 44 dari Yohanes pasal 6 tersebut, ya, ini kalimat penting karena sering diartikan salah, sehingga membangun teologi atau doktrin atau ajaran yang keliru. Kalimat tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tolong deh, dipikirkan ketika Yesus bicara pada waktu itu, pasti dalam konteks zaman waktu itu. Dia sedang bicara dengan orang-orang yang ada.
Sama nanti kalau kita membahas kitab Wahyu. Kitab Wahyu ditulis untuk orang pada waktu itu. Jelas orang pada waktu itu harus paling tidak sekian persen memahami apa yang dimaksud di dalam tulisan kitab Wahyu. Tidak mungkin orang tulis surat lalu kalimatnya ting 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 tung tung turut 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 ting 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 tung turut turut. Apa ini artinya? Nah mungkin pasti ada maksudnya bisa dibaca. Ngerti. Kalau ada kata-kata sandi yang memberi tulisan dan yang menerima tahu sandinya. Bukan tidak dimengerti sama sekali oleh penerima kitab Wahyu dan baru dimengerti oleh orang zaman sekarang. Enggak. Lihat konteks historisnya. Jadi pernyataan yang mulia Tuhan kita Yesus di Matius pasal yang Yohanes 6 ayat yang ke-44 ya. Bahwa itu Bapa yang menariknya. Ayat ini sama sekali tidak bermaksud menyatakan bahwa Allah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Yang berarti juga bahwa Yesus tidak datang dan mati untuk semua orang. Tidak ada maksud ke situ. Nggak ada saudaraku. Tetapi ayat itu menunjukkan atau dimaksudkan bahwa orang-orang yang mau menerima Yesus yang sama dengan semua yang telah diberikan Bapa kepada Yesus untuk dijagai oleh Yesus agar supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi ayat itu kita tidak boleh hanya menunjukkan perhatian kita di manusia yang ditarik oleh Bapa atau diberikan kepada Yesus. Tapi juga fokus kita harus kepada yang mulia Tuhan Yesus yang harus memikul tanggung jawab membawanya ke surga melalui salib gitu saudara. Ya luar biasa ya kan. Ini maksudnya. Ayat itu bukan hanya tertuju pada manusianya yang ditarik oleh Bapa atau dibawa Bapa kepada Yesus. Tapi juga harus melihat, harus terfokus pada yang mulia Tuhan Yesus yang diberi tanggung jawab untuk membawa orang-orang ini sampai ke surga melalui salib, saudaraku. Jelas ya saudara? Harus cerdas, jujur, jangan tersandera oleh satu doktrin, premis sehingga menjadi ngawur kabeh, jadi ndak karu-karuan. Hendaknya kita tidak mengartikan kata diberikan oleh Bapa atau ditarik oleh Bapa sebagai dibuat oleh Allah secara sepihak untuk menjadi orang percaya. Bukan begitu. Dalam hal ini Yesus atau Allah Bapa sendiri tidak memaksa seseorang menerima keselamatan. Jadi orang yang ditarik oleh Bapa atau diberikan kepada Yesus tidak berarti pasti selamat. Ya, ayo kita lihat Yohanes pasal 6. Kita lihat deh, yuk. Yohanes pasal 6. Ayat 66. 666. Lalu berkata, ayat 65 dulu. Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Kondisinya memang orang-orang ini tidak bisa menerima Yesus. Platformnya sudah salah. Beda dengan murid-murid. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi saudara kalau lihat orang-orang Kristen hari ini yang platformnya juga sudah rusak, nggak bisa ikut Yesus. Bicara langit baru, bumi baru sudah. Ayo segenap hidup kita persembahkan. Minta duit tuh. Dia nggak puas dengan 1/10, dia mau minta semua. Lah. Kita yang mengajarkan orang tuamu dulu, baru kamu mandiri.
keluarga dekatmu, masyarakatmu, baru gereja. Loh kok kita kok mikirin mau kaya bagaimana, saudaraku? Enggak ya. Karena platformnya sudah salah. Tidak mungkin. Jadi kalau Allah memberi kita kesempatan untuk bisa menjadi orang percaya yang sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus, puji Tuhan. Yang kedua, kalau kita bisa jadi Kristen itu syukur. Ini kasih karunia, ini karunia. Tidak mungkin orang datang kepada dia kalau tidak dikaruniakan Bapa. Kalau Anda lahir di pedalaman India, sampai mati nggak jadi Kristen. Lalu katakanlah pindah ke Jakarta ketemu Anda, susah jadi Kristen. Oh, enggak usah India terlalu jauh. Wonogiri, pedalaman Padang, Aceh, daerah Jawa Barat misalnya. Dengan agama tertentu, sudah enggak bisa jadi Kristen. Ya kita enggak bisa paksa, harus mesti jadi Kristen. Kita tetap menjadi saksi. Kalau seandainya jadi Kristen harus sempurna seperti Bapak serupa dengan Yesus. Kalau tidak, enggak usah. Kalau cuma beragama Kristen, enggak usah. Buat apa? Setelah jadi Kristen malah berbuat dosa. Ya ada yang begitu. Orang-orang non-Kristen jadi Kristen malah bikin banyak kesalahan. Kalau enggak dosa uang, dosa seks. Belum beres. Enggak usah. Perbuatan baik kita yang pertama membuat orang non-Kristen tidak membenci Yesus. Kita juga menjadi contoh berbuat baik, siapa tahu mereka bisa menjadi anggota masyarakat. Kedua, untuk orang yang menerima Yesus menjadi model bagaimana kita bisa menjadi anak-anak Allah. Mereka juga jadi anak-anak Allah yang sempurna seperti yang kita kenakan. Jadi kalau ada Yudas yang memberontak, ditarik oleh Bapak dong Pak Yudas. Ya ditarik, tapi Yudas menjadi penjahat. Dia mengkhianati Yesus. Dan penolakan Yudas bukan karena ditentukan oleh Allah ya, tapi oleh keinginannya sendiri. Ya, kalau semua yang ditarik oleh Bapak pasti selamat, tidak ada murid Yesus yang berkhianat. Justru dengan adanya satu yang berkhianat menunjukkan ada kehendak bebas di situ. Hanya masalahnya ini dinubuatkan. Jadi nubuat itu seakan-akan ketetapan, itu masalahnya. Jadi kita akan ketemu dengan kata ketetapan memang, tapi bukan ketetapan dalam arti menentukan 1-2 orang pasti masuk neraka. Tuhan tidak berbuat jahat begitu. Nubuatan ini bisa menjadi semacam penetapan karena pasti digenapi kan, hanya tidak memaksakan si atau si B yang harus berkhianat karena kehendak bebas tidak bisa dibatalkan oleh Allah.